Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Database dan Sistem Manajemen Database. Dengan saya, Angelina Putri Faradea dan Diartno Febriantini. Database dan Sistem. Dalam pembuatan sistem informasi yang baik, diperlukan sebuah penyimpanan data yang terstruktur agar data tersebut dapat digunakan kembali dengan baik. Penyimpanan data tersebut dinamakan dengan database, di mana database tersebut adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional secara lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu. Dalam pembuatannya, biasanya para analis melakukan desain database terlebih dahulu untuk memudahkan pembuatan, pengolahan, dan penerapan database yang dibuat. Desain database tersebut menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Tool yang digunakan sendiri untuk membuat desain database diantaranya Microsoft Visio dan Power Designer. Sedangkan sistem database adalah sebuah sistem penyusunan dan pengelolaan record-record dengan menggunakan perangkat komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara keseluruhan data sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal di mana nantinya dapat digunakan kepentingan proses pengambilan keputusan. Pengumpulan data. Sepanjang perusahaan memberikan barang dan jasa dan kepala lingkungannya, tiap tindakannya ini digambarkan dalam record data. Jika tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, hal ini disebut juga dengan transaksi. Sistem pengolahan data dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan tiap tindak internal perusahaan dan menggambarkan transaksinya dengan lingkungan. Pengubahan data diperlukan untuk mengubah data untuk mentransformasikannya menjadi format yang dapat digunakan. Operasi pengubahan data mencakup 1. Pengklasifikasian. Elemen data dimasukkan ke dalam record untuk digunakan sebagai kode untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan record. Dalam komputerisasi, kode adalah satu karakter atau lebih yang digunakan untuk tujuan pengidentifikasian. Sebagai contoh, record penggajian diberi kode yang mengidentifikasi karyawan atau nomor karyawan, departemen atau bagian karyawan atau nomor bagian, dan klasifikasi gaji karyawan atau kelas gaji. 2. Penyortiran. Record disusun dalam urutan tertentu berdasarkan pada kode atau elemen data yang lain. Sebagai contoh, file record penggajian disusun sedemikian rupa sehingga semua record untuk tiap karyawan dapat dijadikan satu dan record untuk tiap karyawan berada dalam urutan menurut tanggal. 3. Pengkalkulasian. Operasi aritmatika dan logika dilakukan pada elemen data yang menghasilkan elemen data tambahan. Sebagai contoh, dalam sistem penggajian, biaya per jam dikalikan dengan jumlah jam kerja untuk menghasilkan pendapatan kotor. 4. Rekapitulasian. Ada banyak data yang perlu disintetis atau dipersingkat menjadi bentuk total dan subtotal. Manajer khususnya, manajer tingkat atas, selalu bekerja dengan data yang diringkas tersebut daripada mempelajari data yang detail. Penyimpanan data. Pada perusahaan kecil ada ratusan transaksi dan tindakan setiap harinya, sedangkan di perusahaan yang lebih besar mungkin ada ribuan. Epson misalnya menyatakan bahwa setiap 10 detik salah satu dari pelanggannya memasang atau menginstal komputer atau printer Epson. Setiap transaksi dijelaskan dengan beberapa elemen data. Sebagai contoh, record penjualan mengidentifikasi siapa yang melakukan pembelian, apa yang dibeli atau nomor item, berapa banyak yang dibeli atau kuantitas, tanggal penjualan, dan otorisasi pelanggan. Semua data ini harus disimpan di suatu tempat sampai ia diperlukan, dan inilah tujuan penyimpanan data. Pembuatan dokumen. Sistem pengolahan data menghasilkan output yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok baik yang berada di dalam atau di luar perusahaan. Output tersebut diadakan dengan dua cara. 1. Dengan suatu tindakan. Output dihasilkan ketika sesuatu terjadi. Sebagai contoh, rekening atau tagihan yang disiapkan setiap kali pesanan pelanggan dipenuhi.
2. Dengan penjadwalan waktu. Output dihasilkan pada waktu tertentu. Sebagai contoh adalah cek gaji yang disiapkan setiap minggu. Sifat pengolahan data. Adapun beberapa sifat pengolahan data yang membedakannya dengan aplikasi komputer lain, yaitu 1. Menjalankan tugas penting. Perusahaan tidak memilih apakah ia melakukan pengolahan data atau tidak. Pengolahan data adalah aktivitas yang diperlukan. 2. Mengikuti prosedur standar secara relatif. Peraturan dan latihan yang diterima menguraikan atau menerangkan cara pengolahan data yang akan dilakukan. 3. Mendapatkan data yang lengkap, karena rekod pengolahan data menggambarkan aktivitas perusahaan secara lengkap, maka akan menjadi alat untuk merekonstruksi kembali tindakan dan transaksi tersebut secara urut, suatu saat jika rekod tersebut diperlukan. 4. Mempunyai fokus historia yang paling utama. Data yang dikumpulkan oleh sistem pengolahan data biasanya menggambarkan apa yang terjadi di masa lalu. Inilah yang terjadi pada suatu perusahaan yang menggunakan pengolahan batch. Dalam beberapa kasus, manajemen merasa bahwa kebutuhan rekod akuntansi dengan batasan menit tidak bisa menjamin iritnya pengeluaran pada sistem online. Namun, sepanjang harga hardware terus menurun, akan lebih banyak perusahaan yang menerapkan sistem pengolahan data untuk merefleksikan aktivitas pada saat itu maupun aktivitas yang telah lalu. 5. Memberikan informasi pemecahan masalah minimal. Sistem pengolahan data menghasilkan beberapa output informasi untuk manajer perusahaan. Laporan akuntansi standar seperti income statement dan balance sheet merupakan contohnya. Namun, output informasi bukanlah tujuan utama dari sistem pengolahan data, tidak seperti halnya dengan area aplikasi lain. Mengingat garis yang memisahkan dengan aplikasi lain seringkali bersifat tidak jelas, maka pengolahan data yang dapat dibedakan dengan adanya sifat di atas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.